Benar dari bilang kesehatan masyarakat akan membawa sebuah topik yang sangat menarik nih Bapak Ibu sekalian. Betul banget Bapak Ibu. Jadi pada hari ini kami datang untuk membahas topik yang dekat banget sama kehidupan Bapak Ibu nih, yaitu gaya hidup sehat dan bahaya merokok bagi kesehatan bersama Dr. Abi, spesialis paru. Benar sekali Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sangat familiar ya dengan topik ini. Bapak Ibu kan sering tuh ya di TV maupun di iklan-iklan dan di sosial media. Tapi Bapak Ibu paham betul nggak sih apa itu hidup sehat dan hidup anti merokok? Iya, benar banget. Kalau begitu kita langsung panggil saja Dr. Abi sebagai pembicara hari ini. Silakan Dr. Abi. Terima kasih kesempatan yang sudah diberikan ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan media visualnya Pak saya. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Pagi. Oke, gimana nih kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Sehat sih, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya masih diberikan kesehatan teman-teman, Bapak Ibu, alhamdulillah masih diberikan kesehatan sampai sekarang. Jadi sebelum perkenalkan Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Dr. Abi. Di sini saya sebagai dokter yang memiliki spesialisasi di bagian paru-paru gitu ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin tadi sudah diperkenalkan juga sama teman-teman MC ya tadi. Jadi di sini nanti kita bakal melakukan yang namanya edukasi, penyuluhan tentang pola hidup sehat dan juga bahaya merokok. Nah, sebelumnya di sini saya juga izin ya Bapak Ibu untuk membawakan media visualnya dari sini. Mungkin bisa dilihat dari Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini juga saya bawa poster. Nanti di sini mungkin Bapak dan Ibu bisa pegang, bisa dibaca, bisa dipelajari ya untuk materi penyuluhan pada bagian ini. Nah, karena hari ini kita akan bakal membahas tentang pola hidup sehat dan juga bahaya merokok. Jadi di sini tim saya sudah menyiapkan poster yang menarik ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat. Di sini bertuliskan Let's Do Sport. Nah, ini memang bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada yang belum kenal. Jadi Let's Do Sport ini artinya adalah mari berolahraga. Tapi ini bukan secara gamblang Bapak Ibu, kita ajak berolahraga langsung gitu ya. Jadi di sini sport itu tim kami mengkolasekan beberapa kata, beberapa huruf menjadi huruf sport. Ada 5 huruf ya Bapak Ibu, ada S, ada P, ada O, ada R dan juga ada T. Nah, di setiap hurufnya itu ada beberapa komponen untuk mendukung pola hidup sehat dan juga gimana caranya kita bisa hidup berkelanjutan yang baik dari Bapak Ibu sendiri, adik-adik dan juga keluarga di rumah nanti. Mungkin bisa kita mulai dari komponen S dulu ya Bapak Ibu ya. Di S ini ada seimbangkan. Seimbangkan apa di sini dokter? Maksudnya seimbangkan di sini adalah seimbangkan untuk makanannya. Makanan bisa diberikan makanan yang bergizi, asupan nutrisi dan masakan yang sehat lainnya. Nah mungkin ada yang tanya masakan bergizi itu kayak gimana gitu ya. Jadi mungkin makanan bergizi itu adalah makanan yang bisa diberikan kepada tubuh kita sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan Bapak Ibu lagi capek matanya, bisa diperbanyak makan wortel. Mungkin kalau anak-anak gampangnya kita bisa berikan sayuran, buah-buahan gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin memang ada sulit tapi nggak apa-apa kita coba. Terus kemudian untuk poin yang P, pola tidur yang cukup. Jadi harus diseimbangkan terus pola tidur yang cukup. Kalau ngomongin tentang pola tidur mungkin udah pada gak asing. Pola tidur yang baik itu adalah selama 8 jam ya, biasanya yang baik. Memang dimensinya 8 jam, disebutnya 8 jam terus. Tapi saya juga paham Bapak Ibu bekerja, adik-adik belajar, saya juga bekerja ya. Jadi 8 jam itu kadang terasa sulit. Tapi juga kadang kalau misalkan ada waktu luang bisa digunakan untuk istirahat yang cukup. Jadi tidak perlu dengan tidur, tapi bisa istirahat yang cukup. Yang penting istirahatnya seimbang ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya ada poin O ya Bapak dan Ibu. O di sini untuk kegiatan olahraga rutin. Oh, olahraga rutin maksudnya adalah ya olahraga rutin, misalkan dari olahraga ringan juga bisa seperti jalan kaki, kemudian lari kecil-kecil atau mungkin naik tangga ke balai desa juga bisa tuh dikategorikan sebagai olahraga. Yang penting kita bergerak itu termasuk olahraga ya Bapak dan Ibu. Kalau tadi kita bahas tentang SPORT ya, sport di sini Bapak Ibu ya. Tadi kalau nggak salah saya nyebutnya ada R, relaksasi. Nah mungkin kalau relaksasi kan tadi saya nyebutnya pelarian buat stres, tapi positif ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau zaman sekarang tuh banyaknya itu lariannya menuju ke rokok, pelarian. Stres dikit beli rokok ke warung, stres dikit nyuruh anaknya beli rokok ke warung. Jadi itu bukan pelarian yang positif. Padahal rokok itu kan kita tahu ya jelas kalau rokok itu berbahaya, mengandung yang namanya bahan-bahan kimia berbagai macam, ada nikotin, tar, karbon monoksida dan lain sebagainya. Jadi benar-benar berbahaya buat kerusakan jantung dan juga paru-paru kita. Nah, jadi
paru-paru bukan tempat untuk asap, karena paru-paru biar lebih segar, apalagi usia-usia untuk berkegiatan ya Bapak Ibu bekerja ya, jadi lebih baik rokoknya diberhentikan dulu, bisa diganti dengan kegiatan positif lainnya. Nah, kalau tadi kita bahas tentang S, P, O, R, dan juga T Bapak Ibu ya tadi ya. Nah, tadi juga saya menyebutkan relaksasi atau pengelolaan stres. Jadi tadi saya menyebutkan itu adalah teknik pelarian yang positif gitu ya. Mungkin bisa lari kecil, bisa mendengarkan musik keroncongan, tapi kadang Bapak Ibu, kemudian pertama Bapak ini ya, kalau misalkan pelarian dikit, stres dikit, biasanya larinya kemana? Ke rokok, ya kan ya? Jadi rokok itu kalau seperti yang kita tahu pasti jelasnya buruk, jelek, karena dalamnya kandungan kimia banyak, ada karbon monoksida, nikotin, tar. Itu zatnya zat adiktif semua itu masuk ke dalam paru-paru, bisa menghambat kita dalam bernafas. Bukan cuma ke perokoknya sendiri ya, tapi ke orang-orang yang menghirup. Misalkan nanti ketemu sama orang yang ngerokok, itu kadang kita ngerasa sesek ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mempengaruhi juga kesehatan kita. Baik Bapak dan Ibu, jadi bisa disimpulkan ya tadi dari pola hidup sehat yang bisa kita raih itu dari SPORT, sport tadi, dari seimbangkan pola makan, kemudian pola tidur yang cukup, kemudian olahraga yang rutin, jangan lupa Bapak Ibu, dan jangan juga kalah penting relaksasi stresnya, dikelola dengan baik. Dan juga ada temukan dan menghabiskan waktu dengan anak. Jadi nggak kalah penting juga, jadi relaksasi ini ya larinya ke rokok. Jadi kalau bisa kalau mau mengolah stres jangan kabur ke rokok, tapi kegiatan positif lainnya. Mungkin sekian dulu ya Bapak Ibu materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita bisa diskusi dan bisa kembalikan kepada teman-teman MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Abi atas penyampaian materi yang sangat baik sekali. Untuk selanjutnya, Sangat bermanfaat ya Dr. Abi, terima kasih. Dan sesi kali ini akan dilanjutkan dengan sesi diskusi kepada Bapak Ibu, dipersilakan ya. Nanti bisa angkat tangan terlebih dahulu kalau misalkan ingin menyampaikan pendapat atau berbagi pengalaman. Kalau orang udah lama merokok, kira-kira paru-parunya bisa sembuh nggak ya, Dok? Jawabannya bisa, tapi bisanya pun nggak sepenuhnya, sebagian. Dan kalau proses sebagian bersihnya itu pun perlu waktu yang sangat lama dan perlu pengobatan. Jadi ya diminimalisir aja penggunaan rokoknya, gitu ya Ibu. Apakah menjawab? Oh gitu ya, Dok? Nah benar, jadi kita harus meminimalisir penggunaan rokoknya ya. Kalau Adek ngerokok nggak? Kalau saya sih Dok, nggak ngerokok ya. Cuma saya ada temen nih yang udah coba buat berhenti. Cuma segala macam cara udah dicoba, kayak permen nikotin, olahraga juga, kayak tetap susah banget gitu berhentinya, katanya dia. Oh iya, katanya juga kalau udah kecanduan nikotin tuh kayak kepala cenut-cenut kalau nggak ngerokok Dok. Kalau ayah saya juga dulu kayak gitu, susah banget buat berhentinya. Dulu tuh setiap pagi batuk-batuk parah, sampai kita tuh sekeluarga khawatir banget. Tapi setelah dicek ke dokter dan disaranin buat stop, akhirnya ayah saya nyoba buat stop pelan-pelan. Awalnya sih cuma ngurangin, terus pindah ke terapi. Akhirnya ayah saya bisa deh beneran berhenti ngerokok. Bagus dong kalau kayak gitu, berarti ada perubahan signifikan ya pada kesehatan bapaknya. Banget, sekarang tuh kelihatan seger banget. Terus juga kalau naik tangga, nafasnya udah nggak ngap-ngapan lagi. Dan jujur, suasana rumah tuh jadi lebih enak banget, gak ada bau-bau asap rokok lagi. Tapi kan itu pilihan masing-masing ya. Maksud saya kayak terserah orang, selagi nggak deket orang ya nggak apa-apa, bebas dong. Bener sih, memang itu hak pribadi orang-orang. Tapi juga setiap orang punya hak untuk menghirup udara yang bersih. Bener ya Ibu ya? Jadi kalau misalkan kita menghirup udara rokok maksudnya di halte, di warung-warung gitu, di jalan itu kan sesek ya. Dan faktanya kalau berdasarkan data ya Ibu, itu kalau misalkan udara rokok itu tuh bisa mengendap di udara selama 3 jam bahkan. Terus kemudian di baju kita, di barang-barang itu sampai berbulan-bulan, berhari-hari gitu. Jadi ya kesadarannya mungkin kalau merokok itu memang hak pribadi, tapi kita juga punya hak untuk menghirup udara yang bersih gitu Ibu. Kalau bisa orang hijau, emang tetap bahaya. Tetap bahaya Ibu, karena seperti yang saya bilang tadi, udara rokok tuh bisa mengendap ya di atmosfer, di baju, di barang-barang, jadi itu berbahaya. Oleh karena itu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya ada regulasi di negara-negara lain yang kalau mereka menyediakan ruang untuk perokok dan non-perokok biar udaranya itu bisa bersih dan punya hak masing-masing, gitu Ibu. Soalnya saya pernah baca, kalau misalnya perokok pasif itu, dia malah kena kanker paru-paru, bener nggak Dok?
Terus katanya paparan sebentar tuh bisa berbahaya, Dok. Nah bener ya Ibu, jadi kalau kena paparan singkat dari rokok sendiri 10-15 menit aja di dalam ruangan kayak gini ya, itu bisa paru-paru kita iritasi, sesak nafas lah ya mudahnya. Terus kalau jangka panjang itu bisa kita bikin kanker paru-paru, terus nanti bisa ngeluarin penyakit juga ya, penyakit paru-paru dan lain sebagainya. Tadi juga disebutkan rokok pasif yang kayak misalkan kita nggak merokok tapi kita menghirup, jadi bahaya juga sama, bahkan lebih tinggi ya, bisa kayak kanker paru-paru karena tadi di ruangan itu menghirup udara rokok yang kotor gitu Ibu. Wah, berarti itu bukan hal sepele ya, Dok. Nah, kalau begitu gimana cara paling ampuh untuk berhenti merokok, Dok? Oke, kalau cara paling efektif kalau dari saya sendiri pasti saya menyarankan dari dirinya sendiri ya untuknya. Tapi mungkin Bapak dan Ibu ada yang punya tanggapan? Saya Dok, saya dulu itu sebenarnya perokok aktif. Nah, terus kenapa saya bisa berhenti? Yang pertama itu jelas niat yang paling kuat dalam diri itu yang paling penting. Itu bisa membuat kita berhenti secara sepenuhnya. Lama-lama saya semakin sadar bahwa kalau orang-orang di sekitar itu juga terkena dampak dari rokok kita. Dulu saya mikirnya, orang lain cuman hirup asap rokok doang, masa terganggu? Padahal sebenarnya itu sangat berdampak pada mereka. Nah betul banget ya Ade, jadi memang harus dibantu diri sendiri, kesadaran dan juga ada dukungan lah ya dari sosialnya masing-masing. Jadi teman-teman di sini Bapak dan Ibu kita bisa mulai pola hidup sehat bareng-bareng ya nanti dari SPORT tadi ya masih ingat ya Bapak Ibu, dan juga jangan lupa untuk menghindari rokok karena berbahaya. Baik, terima kasih ya Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada MC. Wah, seru banget diskusinya. Bener banget. Berdaring banget gak sih? Iya benar banget. Terus kita juga jadi tahu nih bapak-bapak dan ibu-ibu beserta teman-teman adik-adik ya, kita jadi tahu apa itu gaya hidup sehat yang sebenarnya dan gimana sih rokok itu bahayanya bagi tubuh kita. Mungkin itu aja ya pada hari ini Azab ya. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihan dari kami karena kesempatan yang dari Tuhan. Iya, kalau sudah benar diri. Akhir kata, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Nice.